Salam sejahtera, sukses adalah anugerah. Kembali lagi bersama saya Ali Mudin. Nah, di topik kali ini saya akan sharing santai ya, yang mudah-mudahan vlog ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk semangat hidup yang lebih maksimal dan juga kualitas ya. Nah, di topik kali ini saya akan memberikan yaitu bahasan yaitu mindset pola pikir untuk kesuksesan yang lebih matang untuk masa depan kita. Nah, dalam hidup ini kita harus dibutuhkan perjuangan ya, yang terutama untuk masa depan yang lebih maksimal. Mindset pola pikir ini terutama kali yang harus kita tanami dalam pikiran bawah sadar kita, yaitu kegigihan. Kenapa kita harus kegigihan dalam hidup ya kan? Kehidupan ini adalah suatu perjuangan yang memang harus kita perjuangkan. Banyak hal yang harus kita bahagiakan ya, seperti contohnya orang tua kita, keluarga kita, bahkan anak kita, bahkan saudara ataupun tim kita. Nah, kegigihan ini harus ditanamkan dalam pikiran bawah sadar kita ketika kita jatuh dalam kondisi yang terpuruk. Nah, itu harus menyemangatkan diri kita lagi supaya ketika kita kelelahan ataupun terpuruk itu, kita harus tanamkan dalam kegigihan. Contohnya hal kecil, misalkan mungkin usaha Anda sedang terpuruk lah, jatuh gitu. Jadi di situ harus semangat gitu. Jangan kita mengeluh, jangan berputus asa, mendengarkan kata orang begini begitu belum tentu benar tapi kita sudah mengikutinya gitu kan. Nah, mindset seperti itu harus kita coba hindarkan ya. Ketika orang memberikan masukan yang menurut kita itu membuat jatuh kita gitu, menjadi pola pikir kita turun gitu, lemah gitu kan. Nah, mindset seperti itu yang harus kita coba hindari, kuatkan gitu mental kita seperti itu. Yang pertama kegigihan ya. Dan selain itu supaya mindset dan pola pikir kita lebih maksimal dalam perubahan hidup ya, apalagi di zaman sekarang ya, era digital. Lihat anak-anak muda sekarang lebih kreativitas, lebih semangatnya lebih tinggi gitu kan, tidak pernah kenal lelah gitu kan. Itu intinya untuk mencapai suatu tujuan atau impian mereka. Nah, yang kedua yaitu setelah kegigihan, kita harus tanamkan juga sifat-sifat yang positif. Contohnya keoptimisan. Yang kedua keoptimisan. Sifat keoptimisan ini harus tertanam dalam pikiran bawah sadar kita, hati kita, ditanamkan jiwa-jiwa kita yang lebih maksimal. Karena kesuksesan itu harus optimis gitu kan. Tapi ya jangan terlalu lah, jangan ambisius gitu kan. Tetap kita harus optimis supaya kita yakin gitu bahwa misalkan tujuan Anda apa nih, cita-citanya mungkin kan. Nah, kita harus optimis gitu agar terbangun gitu kan semangat juangnya gitu kan, keyakinannya gitu kan. Kalau misalkan Anda tidak yakin dengan diri Anda ataupun cita-cita Anda, gimana orang mau yakin dengan Anda gitu kan. Nah, itu harus tertanam dalam diri kita gitu ya, keoptimisan ya. Orang sukses tidak ada yang tidak optimis, pasti semuanya optimis karena itu tertanam dalam pikiran bawah sadar kita, jiwa kita, semangat kita. Nah, itu yang kedua, optimis ya. Dan ketiganya itu yaitulah perubahan. Dalam hidup ini harus ada perubahan. Kita mengambil sikap, yaitu contoh misalkan ya. Zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Kenapa saya bisa bilang berbeda? Contoh hal kecil. Dulu kita tidak pernah terfikirkan gitu kan bahwasannya tanpa kita bertemu langsung dengan misalkan Anda kerabat ataupun orang tua Anda, tidak langsung, tapi kita sekarang sudah zaman digital, bisa teleponan atau video call gitu kan dengan keluarga Anda. Nah, itu kan artinya suatu perubahan gitu kan, yang tadinya hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin karena ide-ide jenius selalu belajar gitu kan. Perlunya kita harus selalu belajar untuk mencapai suatu tujuan perubahan dalam hidup kita. Nah,
Itu salah satunya perubahan. Contoh juga lain, misalkan zaman dulu yaitu ada handphone ternama lah ya, yang sangat luar biasa zaman dulu, yaitu BlackBerry. BlackBerry itu pernah merajai di suatu handphone gitu ya, yang sangat luar biasa. Tapi karena suatu perubahan, BlackBerry kalah dengan yaitu smartphone yang lebih canggih sekarang kan. Dilawan lagi dengan artinya smartphone canggih seperti sekarang ya kan. Nah, itu namanya suatu perubahan dalam hidup. Artinya kenapa kita harus selalu belajar supaya eh, kita selalu berubah gitu ya. Era zaman dulu dengan zaman sekarang sangatlah berbeda, makanya kita harus selalu belajar untuk suatu perubahan yang lebih maksimal supaya kita bisa mencapai tujuan yang kita tuju gitu kan. Nah, itulah 3 tips itu. Yang pertama yaitulah kegigihan, kedua optimis, dan yang ketiga suatu perubahan dalam hidup ya. Tips ini sangat penting. Banyak orang-orang besar, orang-orang sukses ya, yang mempunyai ketiga, yaitu kegigihan, optimis, dan suatu perubahan. Mudah-mudahan tips ini, sharing santai ini bisa bermanfaat untuk kita supaya kita bisa mencapai tujuan yang kita tuju dalam hidup kita yang lebih maksimal ya. Jangan lupa selalu bahagia dan bersyukur, karena hakikatnya hari ini, detik ini kita masih bisa berikan kesehatan dan nafas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sukses adalah anugerah.